kini korban minyak sedat. Hai sob, berjumpa lagi dengan Ambo yang begitu ceria dan anggun. Buat penonton baru yang belum kenal, silahkan klik tombol subscribe, like, share, agar Ambo lebih leluasa memberi informasi yang akurat dan fleksibel untuk kalian. Terima kasih. Nah, berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri dari bangsa asli pribumi, yakni Austronesia dan Melanesia, di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Dengan suku Jawa dan Sunda membentuk kelompok suku bangsa terbesar dengan persentase mencapai 57% dari seluruh penduduk Indonesia. Terkenal akan keberagaman budaya suku bangsa dan agamanya, Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh sekte dan kelompok yang menurut Ambo mengundang kontroversial dan menyimpang banget sob. Minyak sedat. Yang pertama, Kerajaan Tuhan Lia Eden. Lia diambil dari sosok nama nenek yang sempat menghebohkan rakyat Indonesia pada tahun 2000-an. Pasalnya, nenek yang sering dijuluki Lia Aminuddin ini pernah membuat agama baru yang begitu kontroversial dan menghebohkan masyarakat pada masanya. Bahkan, nenek yang usianya lebih tua dari Ambo ini mengklaim pernah menerima pesan atau bisa kita sebut wahyu lah kira-kira dari malaikat Jibril. Nah, nenek Lia pada awalnya lahir sebagai seorang muslim, namun tepatnya pada tahun 1998-an, nenek ini mulai mempelajari agama-agama lain dan mencetus agama baru yang bernama Salamullah. Menurut data yang kami dapat, kemunculan agama baru versi nenek Lia Eden ini seperti penggabungan dari agama-agama yang sudah lebih dulu ada di Indonesia. Pasalnya dalam agama Salamullah, penganutnya melakukan sembahyang layaknya penganut dari agama Islam. Hanya saja versi Lia diperbolehkan menggunakan dua bahasa sekaligus. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Melukai diri sendiri menggunakan api dan menggundul kepala adalah anjuran agama versi Lia untuk penganutnya. Tidak sampai di situ aja loh sob. Pada tahun 1997, Lia Eden mengaku pernah bertemu malaikat Jibril serta menyebut dan mengklaim dirinya sebagai titisan Bunda Maria dan anaknya sebagai titisan Yesus Kristus. Lia kemudian mendirikan kelompok baru yang bernama Kerajaan Tuhan untuk mengumpulkan orang-orang yang meyakini ajarannya. Yang kedua, Pondok Nabi. Kelompok dari pemimpin Mangapin Sibue yang berdiri pada tahun 2003 lalu sempat menarik perhatian publik mengklaim kalau kiamat akan terjadi mulai dari tanggal 10 November 2003 hingga 11 Mei 2007. Kiamat tersebut akan dimulai dari kota Bandung, kota yang kebetulan menjadi markas Pondok Nabi. Sibue juga mengklaim kalau ia bisa melontarkan ramalan macam itu karena mengaku mendapat suara atau bisikan dari surga. Menurut kesaksiannya, saat periode kiamat dimulai, Nabi Musa dan Elia akan turun ke bumi. Selama Nabi Musa dan Elia berada di bumi, mereka akan mengumpulkan orang-orang beriman supaya bisa ke surga dan selamat dari bahaya kiamat. Selain itu, Sibue juga mengaku pernah beberapa kali melihat penampakan Roh Kudus. Sekte Pondok Nabi diketahui memiliki anggota sebanyak 300 orang. Sebagian di antara mereka diketahui berasal dari tempat-tempat yang jauh seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua. Para anggota diharuskan menyerahkan seluruh harta bendanya kepada kelompok ini karena mereka diklaim tidak akan membutuhkan harta lagi saat kiamat sudah tiba. Yang ketiga, Kerajaan Ubur-ubur.
Ubur-ubur adalah hewan laut yang dapat dikenali dengan melihat bentuknya yang menyerupai tudung payung bertentakel. Hewan ini merupakan hewan yang senantiasa dijauhi oleh manusia setiap kali muncul di laut karena tentakelnya bisa menimbulkan rasa gatal dan perih jika sampai mengenai kulit manusia. Hewan tersebut lantas menginspirasi munculnya salah satu kelompok paling unik yang pernah ada di Indonesia. Nah, kerajaan ubur-ubur ini didirikan oleh pasangan kekasih yang bernama Rudi dan Aisyah. Keduanya juga mengklaim sebagai titisan pasangan raja dan ratu dari kerajaan ubur-ubur. Kelompok tersebut memiliki anggota berjumlah 20 orang. Para anggota tersebut diklaim sebagai warga kerajaan ubur-ubur. Para anggota alias warga kerajaan ubur-ubur diketahui kerap menggelar acara doa dan ritual bersama setiap hari Kamis hingga Jumat dini hari. Ritual tersebut digelar setiap pekan di kediaman Raja dan Ratu Kerajaan Ubur-ubur, letaknya di Kota Serang, Banten. Meskipun mereka menggelar ritual rutin di Provinsi Banten, para anggota sekte ini umumnya justru berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Aisyah selaku Ratu Kerajaan Ubur-ubur bisa merekrut anggota dari provinsi lain dengan memanfaatkan media sosial Instagram. Selain menobatkan dirinya sendiri sebagai ratu, Aisyah juga mengklaim dirinya sebagai titisan Nyi Roro Kidul, sosok mitologi legendaris penghuni pantai selatan. Ia juga mengklaim para anggota kelompoknya bisa mendapatkan uang hanya dengan mengikuti ritual doa bersama kerajaan ubur-ubur. Nah, yang keempat nih sob, Sunda Empire. Ini nama kelompok yang belakangan ini begitu menimbulkan kehebohan di negara kita, sob. Pasalnya, saat masih aktif, kelompok ini sempat melontarkan aneka macam klaim bernanda bombastis dan turut melibatkan nama-nama terkenal dari luar negeri. Sunda Empire adalah kelompok asal Jawa Barat yang mengklaim kalau mereka memiliki wilayah kekuasaan yang bukan hanya mencakup seluruh Indonesia, tapi membentang mulai dari Korea hingga Australia. Klaim Sunda Empire masih belum berhenti sampai di sini. Kelompok ini mengklaim kalau organisasi luar negeri macam PBB dan Pentagon aslinya merupakan organisasi yang berasal dari Bandung. Mereka bahkan mengklaim kalau tokoh-tokoh terkenal seperti Bill Gates dan Jack Ma akan bergabung dengan Sunda Empire. Sunda Empire juga percaya kalau di kemudian hari dunia akan dilanda bencana perang nuklir. Supaya orang-orang selamat dari bahaya perang nuklir, mereka dianjurkan untuk menjadi anggota Sunda Empire. Sebagai kelompok yang mengklaim dirinya sebagai negara, Sunda Empire juga memiliki tokoh-tokoh pejabat sendiri. Jabatan Kaisar Sunda Empire ditempati oleh sosok yang bernama Raden Ratnaningrum. Jabatan Perdana Menteri ditempati oleh Nasri Bank. Kemudian yang menempati jabatan sekretaris adalah Jenderal Rangga Susana. Sunda Empire pertama kali menarik perhatian publik pada tahun 2020 ketika seorang netizen yang bernama Reni Khairani Miller giat mengunggah hal-hal seputar Sunda Empire di akun Facebook miliknya. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.